Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wakil Wisnu Putra dari kelas 2D Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian dari produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Selain pengertian yang tadi, ada juga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dewi, konsumen adalah seseorang yang menggunakan suatu produk, barang atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua, menurut Sri Handayani, konsumen adalah seseorang atau suatu organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang dan jasa dari pihak lainnya. Ketiga, menurut Aziz Nasution, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Selain pengertian konsumen, kita juga akan membahas dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah selama 20 tahun. Diperjuangkan RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha-usaha Tidak Sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN 7 2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang diajukan kepada seluruh dinas, Indag, Prop atau kabupaten atau kota. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN 12 2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang keempat,
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Yang kelima, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302 /MPP/Cap/10/2001 tentang pendaftaran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang keenam, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605 /MPP/Cap/2002 tentang pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Julia. Di sini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen. Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan menurut Sidabalok, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau UU-PK Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban konsumen, produsen atau pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Perintis adanya perlindungan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau bisa kita singkat dengan YLKI. Didirikan pada tanggal 11 Mei tahun 1973. YLKI bersama BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional merancang Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990. Rancangan hukum perlindungan konsumen juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Internasional atau IMF. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mulai diakui pada tanggal 20 April tahun 2000. Mengatur hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban konsumen, produsen atau pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Perintis adanya perlindungan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau bisa kita singkat dengan YLKI. Didirikan pada tanggal 11 Mei tahun 1973. YLKI bersama BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional merancang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
pada tahun 1990. Rancangan Hukum Perlindungan Konsumen juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Internasional atau IMF, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mulai diakui pada tanggal 20 April tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian asas. Asas adalah perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas, yaitu yang pertama, asas manfaat. Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Baik pelaku maupun konsumen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan perlindungan konsumen. Menurut pasal 3 tentang perlindungan konsumen, bertujuan untuk 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sada Mardia. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Nah, prinsip tersebut ada 5. Yang pertama, let the buyer beware, menyatakan bahwa pelaku usaha dan kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Kemudian konsumen juga diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Kemudian konsumen juga tidak mendapatkan informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Kemudian prinsip yang kedua yaitu the do care theory. Jadi pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan atau memasyarakatkan produk, baik barang ataupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersalahkan. Kemudian yang ketiga, menurut pasal 1865 KUH Perdata, secara tegas menyatakan barang siapa yang menyediakan atau mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat, the free of contract
cetak. Jadi prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Nah, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan dan fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Yang kelima, kontrak bukan syarat. Jadi prinsip ini tidak lagi dipertahankan. Jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 3 Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan tertentu. Yang ketiga, hak atas informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai kondisi barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumsi. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila tidak sesuai. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 3 Bagian Pertama Pasal 5, kewajiban konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Daisan Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak serta kewajiban konsumen dan produsen. Pengertian dari konsumen itu sendiri adalah pihak yang menikmati hasil suatu proses produksi yang dihasilkan oleh produsen. Sedangkan pengertian produsen itu sendiri adalah orang yang melakukan proses produksi. Di sini saya akan menyebutkan hak-hak dari seorang konsumen. Hak konsumen yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan selanjutnya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang terakhir yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sekian dari hak-hak dari konsumen. Selanjutnya, kewajiban konsumen yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak serta kewajiban konsumen dan produsen. Yang pertama adalah konsumen. Hak konsumen terdiri dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya adalah kewajiban konsumen. Yang pertama adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua adalah beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Untuk bagian kedua adalah produsen. Hak produsen yang pertama adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua adalah kewajiban produsen. Yang pertama adalah beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan. Keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauji, kelas 2D Manajemen. Nah, langsung saja ke materi yang selanjutnya. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak kewajiban serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka. Mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Perintah sebagai perancang, pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan undang-undang tentang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi. Produksi dan konsumsi dewasa ini agar tujuan para produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diakibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan standar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesadaran produsen akan hak-hak konsumen juga sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara produsen yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum. Semoga makalah yang kami buat ini dapat memberi penjelasan dan dapat mengingatkan para pembaca bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus kita laksanakan.
dan kita memiliki perlindungan penuh atas hukum dan undang-undang yang berlaku yang bisa digunakan kapan saja ketika diri kita dapat perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bagi konsumen. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.